Go. Michael Sigarlaki, suami dari Juwita Lidyatiwa, warga Minsel yang meninggal usai 10 hari divaksin, kesal sekaligus menyesalkan sikap dari Puskesmas Motoling. Mengapa? Hal itu karena pihak puskesmas yang mendatangi rumah duka justru bersikeras mengatakan bahwa istrinya meninggal bukan karena divaksin, tetapi karena tubuhnya kekurangan hemoglobin atau HB atau yang lebih dikenal sebagai sebutan HB rendah. Bahkan lantaran hal tersebut, suasana rumah duka sempat bergejolak karena menurut Michael, keluarga tidak bisa menerima alasan dari pihak puskesmas itu. Michael mengatakan, pas pemakaman, ada yang datang dari puskesmas memberikan klarifikasi jika hasil akhir dari pemeriksaan kematian istrinya adalah karena HB rendah. Hal ini memicu kemarahan karena keluarga tidak bisa menerima alasan itu. Tapi kemarahan itu cepat diredam karena keluarga ikhlas kalau istrinya nyawanya sudah tidak bisa dikembalikan. Menurut Michael, hal yang membuat dirinya dan keluarga kesal yaitu karena pihak puskesmas hanya bersikeras jika mereka tidak mau melihat penyebab awal hingga istrinya mengalami sakit dan HB turun drastis, tetapi hanya bersikukuh bahwa penyebab akhir hingga kematian yang dilaporkan. Bahkan ketika Michael menjelaskan kronologi jika istrinya yang dalam kondisi sehat saat mendapatkan suntikan vaksin AstraZeneca tiba-tiba mengalami demam, sakit kepala, mual hingga kondisinya drop sebelum kemudian meninggal di hari ke-10. Pihak puskesmas tetap menganggap kronologi kejadian itu bukan penyebab kematian dan ngotot disebabkan karena HB rendah. Itulah yang membuat keluarga marah. Ia mencontohkan tentang teori bola es. Itu dari kecil kemudian menjadi besar. Bagaimana bisa langsung besar saja tanpa ada penyebabnya? Pria yang berprofesi sebagai seorang pengajar itu juga mengaku sangat menyesali kinerja dari puskesmas. Pasalnya, sejak awal istrinya sakit dan dibawa ke sana, sama sekali tidak pernah ada satupun dokter yang bisa ditemui di tempat itu. Michael pun berharap agar kondisi yang menimpa keluarganya di mana istri yang dinikahinya selama 7 tahun dan telah memberikan 2 orang anak itu menjadi yang terakhir dikarenakan buruknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat di pedesaan, termasuk puskesmas yang tidak memiliki pelayanan dokter. Michael mengaku dirinya dan keluarga sudah ikhlas, tetapi ini menjadi pesan kepada pemerintah agar pelayanan kesehatan itu sangat penting hingga ke tingkat desa. Meninggalnya istrinya bukan hanya 1 nyawa saja, tetapi ada 2 nyawa anak-anak yang ikut jadi korban. Pihaknya memohon pemerintah untuk memperhatikan ini. Sekedar diinformasikan, Juwita Lidyatiwa, 30 tahun, warga desa Motoling 2, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, meninggal dunia di hari ke-10 setelah dirinya divaksin. Sebelumnya, Juwita dilaporkan mengalami gejala demam, sakit kepala, dan mual-mual. Curhat suami di Sulawesi Utara soal istrinya meninggal usai 10 hari disuntik vaksin AstraZeneca. Juwita Lidyatiwa, ibu rumah tangga berusia 30 tahun di desa Motoling 2, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, meninggal dunia seusai 10 hari menerima vaksin COVID-19 merek AstraZeneca. Michael Sigarlaki, suami Juwita, menuturkan sang istri meninggal dunia pada Minggu 18 Juli. Sebelum meninggal, Juwita demam, sakit kepala, dan mual. Michael mengakui dia sakit kepala, demam, dan mual setelah mendapatkan vaksin. Ia memberikan kesaksian sebelum disuntik AstraZeneca, Juwita adalah perempuan kuat dan tak ada riwayat penyakit dalam. Tetapi setelah mendapat vaksin AstraZeneca dosis pertama di kantor desa Motoling 2, Juwita demam, sakit kepala, dan mual-mual. Michael mengungkapkan seusai anjuran vaksinator, istri yang sudah memberikannya 2 anak itu diberikan obat untuk meredakan gejala pasca vaksin. Karena tak kunjung reda gejala sakitnya setelah 4 hari mendapatkan vaksin, Michael membawa istri ke puskesmas untuk diperiksa. Pihak puskesmas lantas memberikan obat untuk diminumkan ke Juwita dan menganjurkan perempuan itu beristirahat total serta banyak makan untuk dipulih. Tidak ada rujukan meski tensi darah istrinya ketika itu diangkat 70/40.
Karena tak ada perubahan, Juwita kembali dibawa ke puskesmas pada Sabtu 17 Juli. Sama seperti kunjungan pertama, tidak ada rujukan dan hanya diberikan vitamin. Esok harinya, Minggu, kondisi istrinya drop. Ia langsung membawa istrinya menuju rumah sakit Cynthia di Desa Tomposo Baru. Di sana diobservasi dan HB istrinya tinggal 2,4, jadi dirujuk ke RSUP Kondau Manado. Tapi di perjalanan, Juwita meninggal. Mikael menuturkan dirinya adalah pendukung program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah. Tapi Mikael menegaskan sangat menyesalkan pemerintah dan pihak terkait tidak responsif serta memberikan pemahaman kepada warga bila ada gejala sakit pasca vaksin. Mikael berharap kejadian yang menimpa istrinya tidak lagi terjadi di tempat-tempat lain. Sementara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sulawesi Utara mengakui belum mengetahui kasus tersebut. Anggota Satgas Penanganan COVID-19 Sulawesi Utara, Mary Pasorang mengatakan, jika ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, prosedurnya harus ada laporan data yang valid. Pihaknya perlu waktu untuk menginvestigasi kalau ada kejadian. Meninggal 10 hari usai divaksin, korban alami demam, sakit kepala, dan mual. Kabar wanita meninggal 10 hari usai divaksin baru-baru ini menjadi sorotan publik. Wanita meninggal 10 hari usai divaksin mengalami demam, sakit kepala, dan mual. Menurut informasi, wanita meninggal 10 hari usai divaksin merupakan warga asal Desa Motoling 2, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan. Korban yang merupakan ibu 2 anak itu bernama Juwita Lydia Tiwa, 30 tahun, menghembuskan nafas terakhir pada Minggu 18 Juli. Wanita itu disebutkan mengalami demam, sakit kepala, dan mual usai divaksin. Karenanya, keluarga meyakini bahwa Juwita meninggal dunia karena suntikan vaksin corona yang didapatkannya. Dugaan pihak keluarga merujuk dari kondisi Juwita yang awalnya sehat sebelum divaksin, tetapi tiba-tiba langsung mengalami sakit setelah mendapatkan suntikan vaksin tersebut. Suami Juwita, Michael Sigarlaki, mengaku gejala awal yang didapatkan istrinya usai divaksin adalah demam. Setelah demam, istri yang dinikahinya selama 7 tahun itu lantas mengalami sakit kepala dan mual-mual. Awalnya seperti anjuran setelah selesai vaksin, yakni diberi obat, tapi tak kunjung mereda gejalanya. Setelah 4 hari, ia bawa ke Puskesmas Motoling untuk mendapatkan pemeriksaan. Menurut Mikael, petugas puskesmas kemudian memberikan obat untuk diminum serta meminta agar Juwita beristirahat total, sembari makan yang banyak untuk memulihkan kondisinya. Saat dibawa ke puskesmas itu, Michael sempat merasa aneh karena tidak ada tindakan untuk merujuk istrinya ke rumah sakit. Padahal waktu itu tensi darah istrinya ada di angka 70/40. Lebih lanjut menurut Mikael, kondisi sang istri tidak berubah setelah mengunjungi puskesmas tersebut. Kemudian pada Sabtu 17 Juli, akhirnya Juwita kembali dibawa ke puskesmas oleh saudaranya. Akan tetapi, lagi-lagi dari pihak puskesmas tidak ada tindakan lanjutan dan hanya diberikan vitamin. Puncaknya pada Minggu, istrinya kembali drop. Ia mengaku langsung membawa istrinya ke rumah sakit Cynthia di Desa Tomposo Baru, tapi setelah diobservasi, HB istrinya tinggal 2,4 sehingga langsung dirujuk ke RSUP Profesor Kondau di Manado. Tetapi istrinya meninggal saat dalam perjalanan. Ia sendiri mengaku merupakan orang yang sangat mendukung kegiatan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Namun dirinya tak memungkiri adanya penyesalan karena pemerintah dan pihak-pihak terkait tidak responsif serta tidak memberikan pemahaman kepada warga terkait dampak yang bisa terjadi usai vaksin, termasuk tempat konsultasi. Dirinya berharap kejadian yang menimpa istrinya itu tidak terjadi di tempat lain. Harusnya pemerintah taruh orang atau tenaga yang bisa diajak konsultasi jika ada gejala seperti yang terjadi pada istrinya.